Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa Oke, kabar? ya sehat. Selamat pagi semua mahasiswa Ibu ya. Selamat pagi, selamat siang ya mahasiswa Ibu. Semoga hari ini semangat ya, tetap semangat mengikuti perkuliahan kita. Oke, hari ini ya yang perlu kita ketahui ya bahwa materi kita adalah mengenai observasi verbal ya, khususnya verbal. Minggu depan baru non verbal. Sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, doa dimulai. Oke, doa selesai. Ya. Oke, langsung aja berkaitan dengan observasi verbal ya. Kalau secara dipilah-pilah artinya ya, kalian tahu bahwa observasi itu melakukan pengamatan melalui apa yang dilihat dan didengar, ya. Jadi kalau berkaitan dengan observasi, kita melakukan pengamatan. Yang diamati adalah perilaku-perilaku dari individu atau orang yang kita amati. Ya. Nah, tentunya di dalam mengobservasi verbal, ya tentu berkaitan dengan verbal itu bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk lisan. Ya. Nah, jadi tentu kita amati. Nah, kita amati melalui apa? Melalui dalam arti kita dengar, yaitu kita dengar kata-kata yang dia tuliskan dan kita dengar, kita amati kata-kata yang dia baik ucapkan maupun dia tuliskan. Itulah observasi verbal. Nah, pada dasarnya kalau berkaitan dengan komunikasi, komunikasi itu ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Nah, kalau berbicara komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh komunikan dalam arti oleh komunikator kepada komunikan, orang yang mendengarkan apa yang dikomunikasikan itu bisa melalui kata-kata seperti tadi Ibu bilang, baik itu kata-kata yang dia tulis atau kata-kata yang dia ucapkan, sehingga dalam arti bisa secara lisan dan bisa secara tulisan. Nah, kalau kita melakukan satu proses wawancara nantinya di dalam satu proses wawancara praktikum, ya, kita tetap ya memberikan pertanyaan-pertanyaan pada si komunikan kita atau si observi kita atau yang berkaitan dengan orang yang kita tanyai. Dalam kita menanyakan itu, tentu dia akan merespon apa yang kita tanyakan. Nah, kita amatilah, kita dengarlah apa yang dia ucapkan, yang dalam hal ini karena kita melakukan satu proses wawancara, berarti dia menjawabnya pada umumnya secara bukan secara tulisan, tapi secara lisan. Nah, itu dia. Ya, jadi itulah komunikasi verbal. Nah, komunikasi non-verbal sebaliknya, yaitu yang berkaitan dengan bahasa tubuh yang minggu depan akan kita uraikan atau kita lebih jelas lagi. Nah, di dalam komunikasi verbal ini, ya, yang paling mudah dipahami dan paling dimengerti, apakah komunikasi verbal, apakah komunikasi non-verbal. Yang paling mudah dimengerti itu adalah komunikasi verbal. Karena pada dasarnya dengan kita tanya, lalu dia akan menjawab. Apabila apa-apa yang dijawabnya itu kita kurang mengerti, maka kita bisa bertanya kembali untuk kita lebih memahami dan mengerti apa yang dia
jawab atau apa yang dia jelaskan. Ya, jadi tentunya itu lebih baik ya dibandingkan yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal. Karena kita bisa saling komunikasinya dua arah, yaitu bertanya dan menjawab, bahkan kita bertanya lagi pada hal-hal yang kita kurang mengerti. Dan mana juga dari verbal dan yaitu tulisan dan lisan, tentu yang paling mudah dimengerti dan dipahami, yang paling baik tentu komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulisan. Karena lisan lebih bersifat dua arah, sementara kalau lisan lebih kepada satu arah, ya berupa informasi, instruksi, dan lain-lain. Nah, kalau ditanya mana yang lebih dipercaya, komunikasi verbal atau nonverbal, tentu adalah komunikasi nonverbal ya dibandingkan verbal. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kadang itu tidak sesuai dengan apa yang kita perbuat atau perilaku yang kita ekspresikan atau perilaku yang muncul. Makanya untuk menutupi ya apakah benar, menjelaskan apakah benar apa-apa yang diucapkannya, maka kita juga harus mengamati selain verbal dia juga non verbal. Oke ya. Itu sampai di situ. Nah, di dalam kita mengobservasi verbal ya, tentu ada yang perlu kita observasi. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu aspek apa-apa saja yang perlu kita observasi di dalam observasi verbal, khususnya komunikasi verbal. Nah, yang pertama perbendaraan kata, ya. Jadi atau yang disebut dengan vocabulary. Misalnya ibu ya pada waktu menjelaskan materi pada kalian, tentu apa-apa yang ibu keluarkan ya kata-kata yang ibu keluarkan tentu adalah kata-kata yang mudah dicerna, ya mudah dipahami, ya. Dan pada dasarnya kata-kata yang ibu keluarkan itu tidak berulang-ulang sehingga apa yang ibu sampaikan kepada kalian itu mudah dipahami dan mudah dimengerti. Itulah perbendaraan kata. Jadi kalau ditanya kepada orang yang kalian tanya nanti, misalnya kalian mengamati perbendaran kata-katanya. Nah, ada orang yang di dalam menjelaskan itu sudah dia banyak menjelaskan, namun kita nggak ngerti isi atau maksud apa yang dia sampaikan. Atau kata-kata yang dia keluarkan berulang-ulang, sehingga itu akan membosankan, padahal yang dijelaskannya adalah itu-itu saja. Nah, itu contoh kita mengobservasi perbendaraan kata dari testi kita. Jadi kalau berulang-ulang, kalau kata-kata yang dimunculkannya itu-itu aja, kalau dia apa yang dia sampaikan tidak dipahami, berarti perbendaraan katanya adalah observasi yang kita bisa amati melalui apa yang kita dengar, yaitu perbendaraan katanya kurang baik. Ya, itu jelas. Sudah jelas ya. Lalu yang kedua, kecepatan atau yang disebut dengan kecepatan bicara atau racing, ya. Jadi di sini kecepatan ini misalnya pada waktu ibu menjelaskan kepada kalian selama berapa menit ini, katakanlah selama 10 menit kita sudah memulai perkuliahan. Di sini ibu kecepatan dari bicara ibu, misalnya sepanjang 10 menit ini, ya, itu ibu berhenti beberapa kali. Nah, itu kalian amati, itulah observasi verbal. Ya, kalian amati. Ya, sepanjang 2 menit apakah ibu lebih banyak diamnya atau hanya mengeluarkan beberapa kata saja? Nah, atau sepanjang 2 menit itu ibu banyak sekali mengeluarkan kata-kata. Itulah namanya kecepatan. Ya, itu kalian amati pada waktu nanti proses praktikum di dalam mengobservasi verbal. Ya. Nah, jadi di sini
misalnya kayak Ibu contohnya, selama berapa menit ini, berapa lama Ibu mengeluarkan berapa banyak Ibu mengeluarkan kata-kata, ya, apakah banyak sekali, apakah sedikit sekali. Kalau kecepatan bicara Ibu dalam waktu yang panjang, perbendaraan kata-kata Ibu itu sangatlah kurang, lebih banyak berhentinya, lebih banyak diamnya, berarti kecepatan kata atau kecepatan bicara Ibu itu kurang baik atau rendah. Nah, itu contohnya ya. Nah, ada lagi istilah dimasuk di dalam kecepatan bicara ini, waktu kalian mengobservasi verbal, yaitu tempo. Kalau kalian tahu, tempo itu artinya cepat lambatnya seseorang dalam berbicara. Jadi masuklah itu kepada kecepatan. Ya, ada orang misalnya si A, ya, kalau berbicara gitu, kayak kumur-kumur gitu kan. Sehingga arti atau kita pahami nggak ngerti kita. Nah, itu terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, itu yang berkaitan dengan tempo. Ya, cepat atau tidaknya individu atau komunikan di dalam menjawab pertanyaan. Itulah tempo. Nah, itu amati. Itulah yang kita observasi di dalam verbalnya. Nah, ada lagi nih ya, perlu dicatat ini ya. Jadi perlu dicatat nantinya. Berarti tadi ada perbendaharaan kata, ada kecepatan, ada yang ketiga intonasi suara. Oke, intonasi suara. Ya. Nah, intonasi suara itu tinggi rendahnya ya dari suara atau nada. Nah, kenapa perlu intonasi suara ini diobservasi? Contoh misalnya, kalaulah intonasi suara itu berlainan, meskipun kata-kata yang dikeluarkan sama, maka itu akan berefek pada arti atau makna yang berbeda. Nah, itu ya. Jadi misalnya gini, Ibu mengatakan pada si Akbar Jidan misalnya, Akbar Jidan, Ibu benci kali sama kamu ya, gitu. Ibu benci kali ya sama kamu, itu ya. Intonasi suara Ibu, ya, intonasi suara Ibu, ya, cenderung meninggi kan, itu kan tentu artinya akan berbeda, ya. Kalau Ibu mengatakan, Ibu benci kali lah sama kamu Jidan, itu kan. Nah, jadi cenderung rata dan merendah. Nah, kalau Ibu tanya pada si Akbar Jidan, mana yang dari kata-kata yang Ibu ucapkan sama itu, tapi efeknya yang mengartikan bahwa Ibu betul-betul marah, yang nomor satu apa yang nomor dua? Nomor satu, Bu. Oke, nah itulah contoh intonasi suara. Ya, jadi misalnya juga kalaulah Ibu katakan, ayo semangat, gitu ya, dengan Ibu mengatakan, ayo semangat, nah, itu akan berbeda, itu intonasi suara. Tambah lagi kalau Ibu selain verbal yang Ibu ucapkan, non-verbal Ibu juga menunjukkan ayo semangat, dalam arti, ayo semangat, semangat, semangat semuanya, nah gitu ya. Nah, berarti verbal dan non-verbal Ibu itu dalam yang berkaitan dengan konsisten, ya, tidak berbeda antara verbal dan non-verbal. Oke, sudah jelas intonasi suara. Nah, itu amati, observasi itu verbal, ya. Nah, kalau cenderung orang marah biasanya tinggi. Kalau orang cenderung lembut, mendayu-dayu, bahkan mendesah-desah, itu dalam keadaan tidak marah ya. Tentu butuh, ingin dilayani, butuh bantuan, dan lain-lain. Kalau kalianlah dengan pacar kalian, ya, intonasinya tinggi atau intonasi suaranya tinggi atau rendah? Rendah, Bu. Pada umumnya rendah kan?
ya, bahkan cenderung nyaris tak terdengar. Iya bang, kenapa Kode? Udah makan Kode? Nah, itu ya. Nah, beda kalian kalau cakap sama adik kalian kan gitu. Udah makan Kode? Nah, tuh beda. Itu amati intonasi suara, ya. Nah, jadi di sini tinggi suara, nada rendah, penekanan itu meskipun kata-katanya sama, itu akan berbeda artinya kalau intonasi suaranya juga berbeda. Jadi amati itu di dalam nanti kalian melakukan wawancara di dalam mengobservasi verbalnya. Nah, ada lagi humor. Nah, ini dia. Humor itu kan dalam arti sikatnya sikat gigi kita ya di dalam kehidupan kita. Dalam arti seorang komunikator atau orang yang menjawab atau yang bertanya itu yang ditanya kan akan menjawab itu. Nah, jadi perlu ada humor. Nah, itu observasi juga. Misalnya dia mengeluarkan celutukan-celutukan ataupun dia di dalam berkata-kata dia mengeluarkan pengetahuan-pengetahuan humornya dalam arti kata-kata yang dikeluarkannya. Nah, itu dia, itu amati apakah ada atau tidak. Nah, jadi humor selain itu dia cenderung dia secara kita amati dia kata-kata khasnya apa? Kata-kata khas. Misalnya kata-kata khas itu apakah dia tidak, misalnya ibu waktu berbicara sering mengeluarkan maksudnya ini loh. Jadi kalau seperti itu, jadi dengan waktu yang singkat misalnya dalam 2 menit, ya kata-kata khas yang dikeluarkannya itu ada kata-kata yang akhirnya itu menjadi identitas dia. Ya, paham ya? Jadi akhirnya menjadi identitas dia. Oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu, ya, jadi itu adalah kata-kata khas. Atau sedikit-sedikit mengatakan maaf ya dengan apa yang saya katakan ini, ya. Lalu tolong ya, nah, misalnya terima kasih ya, nah, seperti itu. Nah, itu adalah yang kalian amati di dalam verbal. Begitu juga waktu. Dia cepat menangkap, cepat mengeluarkan kata-kata. Misalnya gini, ibu bertanya, ya, gimana kabarmu? Coba sehat? Oh sehat bu. Nah, itu ya. Ada yang gimana kabarmu? Diam sebentar. Sehat bu. Nah, itu waktu di dalam dia menangkap cepat atau lambat dari lawan bicaranya, ya. Jadi kalau ditanya atau ada yang seringnya apa itu slow respon ya, nah, itu ya sering seperti itu. Ya jadi dari segi waktunya itu tepatkah, singkatkah kata-kata yang dikeluarkannya tapi mengena. Nah itulah yang perlu kalian observasi di dalam observasi verbal. Nah, jadi di sini juga menyangkut yang berkaitan dengan ada lagi yang perlu kalian amati, yaitu kualitas suara. Nah, kualitas suara. Nah, kalau penyiar radio, ya, kalau penyiar radio itu kan perlu suara yang sangat menarik kan bagi orang-orang yang mendengarkannya, ya. Tetapi ada juga suara-suara yang cempreng pun itu menarik. Misalnya suara-suara kayak jengkelin itu kan, gitu seperti itu kan. Tapi menarik dan itu menjadi ciri khas dia. Itulah yang berkaitan dengan jenis-jenis suara. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu suara kalian itu cenderung lembut,
cenderung tinggi, cenderung berat, ya cenderung rendah, misalnya tinggi atau lain-lainnya masuk ke dalam jenis suara apa. Coba rekam suara kalian. Sehingga kalian akan tahu jenis suara kalian itu kalau nerima telepon atau diterima orang itu nada suaranya itu kualitas suaranya bagus atau tidak. Atau sehingga kalau suara kita nggak bagus, maka kita apa? Mungkin orang berkata, udahlah lebih bagus kok diam daripada bersuara. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, itulah observasi verbal. Ya. Jadi, di dalam observasi verbal juga, bisa kita juga observasi ya singkatan-singkatan. Ya, singkatan-singkatan yang dia ucapkan. Nah, itu kita observasi. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan observasi verbal. Jadi di sini yang kita observasi verbal itu bisa tulisan, bisa lisan. Ya. Nah, kalau yang tadi Ibu contohkan lebih banyak ke lisannya. Tetapi kalau tulisan sama juga, inilah yang kita observasi. Jadi kalau kalian mengobservasi, observasilah secara verbal lisannya dan verbal tulisannya. Nah, kalau tulisan misalnya gini, ada orang yang kalau dia perbendaharaan kata ya, kalau tulisan, dia kalau ditanyai di chat, ya, apa kabar? Lalu dia jawab, sehat. Kabar kamu gimana? Aku di sini lah. Udah, kamu di mana sekarang? Begini. Kita hanya menanyakan apa kabar, tapi dia bisa menjawab, menuliskan kata-kata dengan cukup banyak. Sehingga kita nggak perlu lagi mengeluarkan pertanyaan yang kedua, ya, karena dia sudah banyak mengeluarkan kata-kata, perbandingan katanya, sehingga kita akan lebih sudah bisa tahu akan keberadaan dia. Itulah dia. Ya. Nah, ada juga kalau di tulisan itu yaitu humor, itu juga kita amati. Kata-kata khasnya, slow respon atau tidak dia dalam menjawab, ya. Tapi kalau intonasi suara enggak, ya. Kecuali kalau dia merekam suaranya. Nah, itu beda lagi ya kan? Nah, jadi nah, itulah semua yang kalian amati di dalam observasi verbal. Sudah jelas yang berkaitan dengan observasi verbal? Jadi di situ, di slide Ibu, ya coba dilihat di situ, ada keterbatasan bahasa. Maksudnya itu adalah vocabulary-nya. Ada keterbatasan jumlah kata, ini juga masuk ke dalam vocabulary, ya. Nah, ada kata-kata yang bersifat ambigu, ya. Nah, itu diamati itu semua. Jadi waktu dia menjelaskan, waktu dia menerangkan, ya, ambigu. Misalnya, kamu setuju nggak dengan kalau dengan vaksin seluruh penduduk Indonesia divaksin? Ya setuju, tapi juga gimana ya? Saya kurang bisa menjawabnya juga karena kan ada orang yang setuju, ada orang yang tidak. Nah, kalau itu Ibu katakan ambigu nggak dengan Anissa Fitri? Ambigu nggak dengan apa yang Ibu jawab tadi? Orang bertanya seperti itu, ambigu nggak? Atau kamu jelas? Anissa, ambigu. Karena apa? Ibu menyatakan setuju, tapi ini ya, ada juga orang yang menyatakan nggak setuju, mengembangkan apa yang Ibu tanyakan, tetapi tidak menjawab dengan tegas apa yang pendapat dia. Nah, itu ya. Nah, ada juga kata-kata yang nggak ada hubungan. Nah, itulah. Ditanya A, dijawab B. Ditanya A, dijawabnya A, tapi dilebarkannya, sehingga penjelasan mengenai A nggak jelas. Nah, itu ya. Nah, kata-kata juga yang mengandung bias budaya atau bias berkaitan budaya. Misalnya gini,
ada budaya-budaya tertentu ya yang misalnya contohnya ya kalau dalam bahasa ya gitu kan ada ya gitu kan oke gitu kan oke misalnya gimana oke itu sama juga dengan ya atau bisa punya arti yang berbeda. Nah, itu jadi kalau seperti itu kita harus tahu akan budaya-budaya sehingga tidak salah kita mengobservasi atau mengartikan apa yang dia katakan. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan observasi verbal. Oke, itu saja ya yang perlu kalian amati ya, yang perlu kalian amati di observasi verbal. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Yogi. Nama saya Yogi, NPM 384, Bu. Waktu SMA kan, Bu. Ini sekitar tahun 2015 sampai 17 lah. Ada itu salah satu seorang guru di sekolah saya kan, Bu. Dia seperti yang Ibu bilang tadi, dia kalau biasanya marah kan intonasinya itu kan agak naik. Ini malah guru itu dia marah tapi intonasinya kayak biasa aja, Bu. Tapi di perkataannya dia itu yang intonasinya seperti biasa tapi mengenakan di hati, Bu. Nah, itu gimana pula, Bu? Nah, oke. Ya, berarti dalam dia mengeluarkan tutur kata, tadi kan Ibu bilang bisa kata-kata keluarnya sama, tetapi karena ada penekanan intonasi suara yang berbeda, maka akan maknanya juga berbeda. Itu ya. Tadi kan Ibu contohkan, kalau biasanya orang marah, nada suaranya meninggi. Ya, sehingga kita paham bahwa dia betul-betul pada dasarnya kondisinya marah. Nah, itu dia. Tapi ada orang yang marah, tapi dia intonasinya rata atau bahkan tidak nampak apakah dia marah atau tidak. Sehingga kita jadi ragu. Nah, kalau yang seperti itu, ya, kamu observasi bukan hanya observasi verbalnya saja, tapi juga observasi non-verbalnya. Paham ya, Yogi? Ya, jadi misalnya Ibu mengatakan, saya sebenarnya muak kali loh, Yogi, dengan kamu. Nah, gitu. Muak kali lah, Yogi, dengan kamu. Ya, tapi gigi Ibu rapat. Nah, itu. Berarti apa? Pada dasarnya Ibu marah. Meskipun keluar intonasi suara Ibu itu tidaklah cenderung tinggi. Paham, Yogi? Paham, Bu. Tapi ya. seperti intonasinya rata gitu kan, Bu. Tapi ibaratnya jangankan siswa, guru aja pun nggak suka nengok dia, Bu. Gitu, Bu. Dia ibaratnya ngomong seperti biasa kan. Misalnya gini, saya kan dulu jadi ketua kelas tuh dari awal sampai tamat. Nah, setiap dia sedikit aja kesalahan gitu. Kenapa begitu, Nak? Gini segala macam. Tapi mengenakan gitu, Bu. Sama juga ke guru lain gitu. Oke, berarti ini ya, nada suaranya rendah, intonasi suaranya rendah, mungkin stabil, tidak menunjukkan kemarahan, tapi isi dari kata-kata yang dia keluarkan itu menyindir. Nah, itu ya, sehingga akhirnya bisa nggak mengenakkan orang lain atau menyakiti hati orang lain. Nah, itu dia. Nah, itu. Jadi, itu contoh yang bisa kamu observasi pada orang tersebut. Bahwa intonasi suaranya cenderung rendah atau stabil, tidak menunjukkan tinggi, namun, nah gitu ya, namun isi atau konten dari apa yang dia ucapkan, masuklah itu pembendaan kata tadi. Pembendaan katanya itu adalah isinya yang bisa menyakitkan orang lain. Jadi menyakitkan orang lain itu contohnya apa? Nah, kamu kasih
contoh di dalam mengobservasi itu. Kamu tuliskan apa yang kamu dengar, kata-kata yang dia keluarkan. Jangan kamu bilang dia menyindir, dia memaki, Bu, dia menyakiti orang, kata-katanya, tapi tidak ada bukti atau data yang kamu tuliskan di dalam kamu melakukan observasi. Karena kalau seperti itu bukan observasi, itu namanya penafsiran, mengesankan, menyimpulkan kesan dari guru tersebut. Yang namanya menafsirkan kesan itu bisa berarti apa? Kalau si Yogi, kalau kamu lagi nggak enak hati, lagi baper, kan orang jadi apa yang dikatakan orang tidak pun menyakiti, kita salah tafsir kan? Nah, itu bedanya penafsiran dengan pengamatan. Jadi kalau pengamatan memang ada data, ada buktinya. Nah, misalnya apalagi kalau dibuktikan dengan non verbal. Misalnya contohnya lah, aku nggak suka Bu sama cowok itu. Nah, gitu ya. Aku nggak tipeku tuh Bu. Gitu kan. Kalau dari isi kata-katanya bahwa dia nggak suka kan. Itu kan Yogi, nggak suka kan dari isi kata-katanya. Nah, dari intonasinya pun dalam arti kan cenderung yang Ibu keluarkan tadi adalah cenderung tidak stabil aja kan. Misalnya tidak meninggi, aku suka kali di Bu. Berarti kan ada dorongan semangat kan, bahwa kata-kata yang Ibu ucapkan tidak sesuai dengan tinggi rendahnya suara Ibu. Gitu. Tapi lihat bahasa tubuh yang sangat dipercaya, Ibu bilang tadi apa? Non-verbal. Non-verbal itu apa? Kata-kata yang dia ucapkan, aku nggak suka kali Bu, aku nggak tipeku si Yogi itu. Tapi matanya memandang, curi pandang. Alah, nggak usah lah kau bohongi. Memang kau kata-katamu bilang nggak suka, tapi bahasa tubuhmu nggak bisa kau bohongi. Nah, itu berkaitan dengan data, observasi. Jadi kalau ditanyanya, apa yang kau bilang nggak suka? Kenapa kau bilang aku suka Yogi? Tengoklah aku lihat, sikit-sikit kok pandang-pandang dia. Itu tadi kok pandang. Nah, berarti kan ada data. Itulah namanya observasi atau pengamatan. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Bukan dari penafsiran atau kesan yang kita dapatkan dari yang kita lihat dan kita dengar. Oke, sudah jelas? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang berkaitan dengan pertemuan kita ini. Jadi ingat ya, dicatat itu tadi yang Ibu katakan tadi. Ya, di dalam observasi verbal itulah yang nanti kalian observasi pada orang yang kalian wawancarai. Ya, pada orang yang kalian wawancarai. Ya, jadi itu yang berkaitan dengan observasi verbal. Oke, ada pertanyaan, silakan. Ada Aldila. Kok lama ini nggak bersuara, Aldila? Yose. Ibu yang kenal, yang rajin-rajin bertanya lah ya kan? Mana lagi? Ayo silakan, ada pertanyaan? Ada sudah cukup jelas yang kalian Andika? Tuh. Ada yang mau ditanyain? Jetri? Ya. Ada nih kalau yang tutup-tutup video ini nggak tahu lah Ibu ini kan. Mabuk tutup video ya kan? Entah lagi makannya dia, entah lagi tidurnya dia. Nggak tahu lah Ibu ya kan? Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada ya udah jelas Ibu kasih tugas kan gitu kan? Gampang kan? Nah, sekarang ini ada tugas ya. Tugas kelompok lah ya. Nah, coba kalian amati
ya. Observasi verbalnya saja ya, bukan non verbalnya, karena kita belum masuk ke non verbal. Para apa ya, bisa artis, bisa host atau presenter, bisa pembaca berita, bisa politikus, bisa apa saja. Kalian pilihlah objek observasinya, ya. Nah, atau mudahnya misalnya kan banyak sekarang di YouTube kalian ada podcast ya. Nah, seperti itu. Nah, karena kalau podcast kan cukup panjang ya waktunya untuk kalian bisa mengamati dari dari subjek tersebut. Ya udah pilih aja podcast ya. Pilih orangnya ya. Kalau dalam arti misalnya ya kayak Deddy Kobuser dengan misalnya siapalah artis yang kalian sukai untuk tahu apa yang dijawabnya atau pada waktu ingin mengetahui kehidupannya. Nah, misalnya silakan pilih itu. Itu yang pertama. Lalu setelah kalian memilih ya, kalian observasi verbal. Yang pertama itu tadi yang seperti Ibu jelaskan, perbendaharaan katanya kayak mana. Kecepatan suaranya atau kecepatan bicaranya, baik tempo maupun kecepatannya. Yang ketiga, intonasi suaranya. Ya. Yang keempat, adakah humor terselip dalam dia menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu kata-kata khas yang dia keluarkan. Ya. Lalu waktunya tepat, cepat atau tidak dia di dalam merespon dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Dan terakhir kualitas suara. Ya, oke, itu kalian amati. Nah, jadi kalian menuliskannya ya dalam bentuk narasi, paham ya? Misalnya gini, pada waktu si A menjawab, ya, pemberaan kata yang dia keluarkan adalah ini, ya kan? Dimana dalam durasi 30 menit itu kata-katanya cukup banyak yang dia keluarkan, ya cukup bagus vocabulary-nya, ya itu narasi, ya. Nah, itu salah satu alat atau metode kita di dalam alat bantu kita di dalam mengamati atau menceritakan atau menuliskan data yang kita sudah amati. Jadi inilah kalian coba amati itu bisa mungkin wawancara artis ya, ada artis ditanya mengenai ini dia marah-marah. Nah, itu yang hanya diamati observasi verbal. Nggak usah diamati ekspresi wajahnya, nggak usah diamati apa ini matanya atau gerak-gerik tubuhnya ya. Cukup itu karena itu non verbal. Yang kalian amati aja, observasi aja adalah verbal. Sampai di situ jelas tugasnya? Jelas? Halo? Bu. Ada yang mau tanya? Ada Jelas, yang mau Bu. tanya? Nah, ambil durasi. Jadi ini tugas kelompok. Jadi nanti setiap kelompok itu akan berbeda-beda kan. Misalnya gini, kelompok satu misalnya ada 5 orang, gitu kan. Nah, 5 orang itu mengamati dari 1 orang. Jadi kalian observernya banyak, observinya adalah 1. Paham ya? Nah, jadi nanti dituliskan di laporan itu si Dea misalnya apa dia ininya observasi verbalnya, si Mei apa observasi verbalnya. Lalu dari kelima orang itu simpulkan kesimpulan kelompok apa. Sudah jelas?
Halo? Sudah jelas? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Dengan kalau jadi apa yang kalian amati, kalian lihat dan kalian dengar, itulah yang kalian tuliskan. Nggak usah jadi kalian bisa apa ya menuliskan, memilih dulu siapa objeknya, subjeknya, lalu siapa nama artisnya, ya, siapa yang jadi yang di observasi verbal itu orang-orang terkenal lah ya. Jadi nggak usah yang nggak dikenal oleh kita, oleh orang awam, supaya ibu juga bisa tahu yang benar atau tidak kalian di dalam mengobservasi. Nah, jadi setelah kalian mengobservasi semua ini per individu, ya dari setiap observer, lalu kalian simpulkan secara kelompok apa. Oke, jadi ini ada 1 jam, ya, ada 1 jam. Kalian sampai jam 4, ya, kalian kirim ke forum diskusi e-learning aja, ya, forum diskusi e-learning. Nggak usah terlalu panjang, tetapi tentunya jangan mengada-ngada, yang pasti ada datanya. Oke, sudah jelas? Ya, komunikasikan dulu mau siapa yang kalian observasi, di mana, YouTube apa, apakah YouTube Dedi, apakah YouTube si podcast yang Atta Halilintar atau yang terkenal-terkenal lah ya, yang artisnya adalah ini. Nah, semua kan punya masing-masing, meskipun tidak di dalam satu secara online, kalian bisa melakukannya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Oke, ya. Ini ya, tugas yang ibu berikan itu harus positive thinking. Ya, jangan Ibu Nini ini banyak kali tugasnya. Nanti misalnya waktu Ibu dievaluasi pakai kuesioner, paling banyak tugas pening kami, pokoknya negative thinking, positive thinking. Dengan banyaknya tugas, berarti apa? Kalian intinya adalah dengan tugas itu adalah kalian berlatih, ya, mengaplikasikan apa yang sudah didapatkan di dalam teori, yaitu diaplikasikan di dalam praktek. Sudah jelas? Oke ya? Sudah, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Ya, minggu depan kita lanjutkan. Ya, kita ketemu lagi Selasa, ya, dan juga hari Jumat. Ya, tetap semangat ya. Semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu.